kita akan mendiskusikan tentang beberapa serangga yang ada di sekitar pemukiman kita, baik itu yang memberikan manfaat eh, dalam artian yang kita sebut sebagai serangga menguntungkan maupun serangga-serangga yang dalam tanda kutip tidak menguntungkan. Tetapi sebenarnya di dalam konsep biologi, semua serangga itu adalah mempunyai peranan, ya mempunyai peranan. Nanti tergantung dari peranannya itu, apakah kita mengkategorikannya sebagai serangga-serangga yang menguntungkan atau sebaliknya. Jadi di dalam konsep serangga di perumahan itu kita juga perlu memahami tentang apa namanya, bagaimana desain dari perumahan sehingga nanti tidak menjadi tempat untuk serangga-serangga yang memberikan efek samping yang tidak diinginkan. Misalnya selokan yang tidak tertata dengan baik, kemudian serangga-serangga yang memungkinkan memberikan potensi terhadap kepentingan manusia dan seterusnya seperti itu. Hmm. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa peranan serangga yang kita temukan di urban area. Dalam artian ini adalah di daerah-daerah pemukiman, ya. Yang pertama sebagai alergen. Beberapa serangga itu menyebabkan alergi pada manusia, misalnya adalah kecoa. Jadi untuk beberapa orang ketika melihat kecoa itu memicu terjadinya bersin. Kemudian ada juga yang alergi dengan beberapa jenis larva serangga karena memang memberikan protein tertentu dan itu bisa memberikan rasa gatal kepada manusia. Misalnya adalah larva dari ulat sutra atau ulat yang sering kita temukan pada eh, tumbuhan yang ada di pekarangan, ya, tumbuhan yang ada di pekarangan misalnya adalah pada alpukat, kemudian pada ulat-ulat di rambutan atau pada ulat yang tumbuh di jeruk, ya, pada jeruk. Kemudian dia merupakan sebagai vektor. Serangga sebagai vektor ini biasanya adalah nyamuk, ya nyamuk. Kemudian selain nyamuk juga ada lalat, nyamuk, lalat, kemudian ada kecoa. Nah, untuk nyamuk sendiri, dia merupakan vektor dari banyak penyakit, ya banyak penyakit. Penyakit dari beberapa apa namanya, misalnya penyakit DBD, kemudian cikungunya, kemudian DBD, cikungunya, kemudian ada yang kita kenal sebagai crab typhus dan lain-lain. Kemudian sebagai ektoparasit. Nah, serangga sebagai ektoparasit yang paling umum ditemukan itu adalah dalam tanda kutip kutu, ya. Kutu yang ada di kasur, kemudian kutu yang ada di kepala, kemudian kutu kucing yang berperan sebagai alergen juga, sebagai ektoparasit juga. Kemudian eh, serangga yang paling umum peranannya terhadap kepentingan manusia itu adalah sebagai polinator. Ya, sebagai polinator barangkali saya tidak perlu ulas terlalu dalam karena teman-teman semuanya juga pasti mesti memahami bahwa ketika satu serangga, katakanlah sebagai serangga penyerbuk polinator utama di dunia itu adalah lebah. Jadi untuk lebah ketika dia mengunjungi satu jenis bunga, secara tidak sengaja dia sudah memindahkan serbuk sari yang masuk ke dalam pollen basketnya ke bunga yang lain karena dia akan mengunjungi beberapa bunga. Namun ada juga kecenderungannya dia menyerbuki satu jenis bunga yang sama dengan individu yang berbeda. Nah, ini terlihat dari hasil penelitian saya yang sekarang dan juga beberapa penelitian sebelumnya bahwa ada yang namanya flower konstansi. Nah, untuk flower konstansi ini satu individu yang membawa pulang polen, kecenderungannya adalah dia mengunjungi satu bunga karena terlihat pada polen yang dibawa di dalam tubuhnya itu berasal dari tipe polennya sama, jadi pollen type sama. Ini eh, apa namanya, besar kemungkinan dibawa dari satu tumbuhan yang sama juga. Kemudian sebagai sumber makanan, serangga sebagai sumber makanan ini banyak
Banyak dimanfaatkan sebagai sumber protein seperti laron, kemudian belalang yang memang sudah dinyatakan halal di dalam Al-Quran. Berikutnya peran penting serangga itu adalah sebagai hama, ya, sebagai hama. Serangga hama ini eh, juga ditemukan di sekitar pemukiman ya, di sekitar pemukiman, terutama di pemukiman yang berdekatan dengan lahan pertanian, misalnya dengan sawah atau dengan kebun. Sehingga di perumahan, di pekarangan pun sebenarnya ada. Ketika kita menanam tanaman yang digunakan untuk obat-obatan ya, toga tanaman obat keluarga itu juga ditemukan adanya serangga hama. Misalnya adalah semut yang mendiami pada tanaman hias, misalnya pada mawar, kemudian pada buah-buahan seperti rambutan. Kemudian juga kita bisa temukan serangga hama ini, misalnya werong yang dekat dengan areal sawah. Kemudian juga dulu pernah ada dalam tanda kutip ya, tomcat yang eh, hidup berdampingan dengan manusia. Bahkan di daerah Jatinangor itu pernah ditemukan tomcat sampai ke teras apartemen mahasiswa yang kuliah di ITB seperti itu. Jadi ada beberapa yang memang dekat dengan kehidupan manusia. Berikutnya adalah sebagai sumber pangan. Ini satu-satunya serangga yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber pangan tentunya adalah ulat sutra. Ada dari yang sudah diketahui manusia itu. Kemudian eh, genus yang bermanfaat itu yang pertama adalah Samia, yang kedua adalah Bombix. Samia dan Bombix ini adalah kupu-kupu malam. Terutama Bombix, dia tidak, yang betinanya tidak bisa terbang karena ukuran badannya yang sangat besar, sehingga kedua pasang sayapnya itu tidak sanggup untuk mengangkat bobot badannya, sehingga dia hanya mencari makanan di sekitar tempat dia menetas. Ketika dia sudah dewasa, kemudian dia menempatkan telurnya, kemudian dia akan mati. Namun, setiap kali dia menempatkan telurnya, itu jumlahnya sangat banyak. Oke, kemudian sebagai indikator lingkungan. Ini ada beberapa serangga yang berperan sebagai indikator lingkungan, misalnya adalah semut. Ya, misalnya adalah semut. Kalau kita temukan semut pada satu pohon buah-buahan, seringkali ini mengindikasikan bahwa buah dari tumbuhan tersebut manis rasanya, sehingga ada semut rangrang atau Oncophila smaragdina yang suka ada di tumbuhan tersebut. Kemudian ada lagi capung yang merupakan indikator lingkungan yang bersih karena keberadaan capung hanya ditemukan pada lingkungan dengan sumber air yang masih bersih. Jadi kalau ditemukan adanya pestisida itu keanekaragaman serangga yang berada di sekitarnya juga berkurang karena ternyata keberadaan si apa namanya pestisida ini senyawa aktifnya itu bisa mengganggu, bukan mengganggu ya, bisa mempengaruhi sistem komunikasi dari serangga sehingga ketika satu serangga terbang terutama serangga sosial, mereka akan mengalami gangguan berkomunikasi dengan eh, serangga di dalam satu koloni. Kemudian untuk serangga-serangga yang hidup soliter juga sama, dia akan apa namanya miss di dalam menemukan sumber pakannya, sehingga kesulitan di dalam menemukan sumber pakan menyebabkan serangga mengalami malnutrisi dan akhirnya sakit dan mati. Kemudian beberapa serangga juga menghasilkan komoditas atau industri. Selain semut, serangga yang paling banyak menghasilkan komoditas untuk industri ini adalah madu.
ya madu yang dihasilkan oleh lebah. Nah, nanti kita akan lihat ada beberapa turunan dari lebah yang apa namanya eh, bisa dimanfaatkan oleh manusia. Namun beberapa di antaranya itu tidak boleh dikonsumsi oleh kita sebagai umat Muslim karena kandungan alkohol yang berada pada produk tersebut melebihi ambang batas yang diizinkan dan menyebabkan mabuk. Nah, berikutnya adalah dekomposer. Ini pastinya ditempati oleh semut dan kumbang-kumbang atau serangga tanah lainnya ya, kumbang dan serangga tanah lainnya. Nah, semut di dalam perilakunya mengumpulkan material organik itu dipotong-potong, kemudian dibawa ke dalam sarang yang banyak kita temukan pada semut-semut tanah. Biasanya semut-semut tanah ini adalah semut-semut yang buta, karena itu mereka mempunyai sensor yang sangat berkembang di dalam memberikan eh, apa namanya impuls atau di dalam memberikan sinyal untuk berkomunikasi ke sesama jenis di dalam satu koloni yang sama. Kemudian kalau untuk kumbang, ini mereka juga mempunyai ketertarikan untuk beberapa kumbang, baik untuk dung beetle maupun yang bukan. Mereka mengumpulkan material organik, baik seperti potongan tumbuhan, kemudian sisa-sisa makanan, kemudian buah-buah yang sudah membusuk itu dibawa ke sarangnya yang berada di dalam tanah. Selain membantu aerasi, mereka juga sudah membangun kembali siklus biogeografi. Kemudian yang terakhir adalah sebagai predator. Ya, sebagai predator. Eh, Serangga sebagai predator ini biasanya ditempati oleh serangga-serangga yang bersifat karnivor atau omnivor. Contohnya itu adalah capung, ya capung. Beberapa capung darat, ya capung darat bukan capung jarum, itu merupakan predator, baik memangsa ulat, memangsa serangga lain, maupun memangsa capung itu sendiri. Kemudian selain dari capung, juga ada serangga-serangga lain yang memakan serangga, sesama serangga, misalnya adalah mantis atau walang sembah. Nah, untuk walang sembah ini biasanya juga menggunakan kaki depan, forewingnya, forelegnya itu untuk memegang makanan, kemudian dia akan pindah ke satu tempat untuk kemudian makan makanannya tersebut. Dan yang terakhir, fungsi penting serangga itu adalah sebagai key species di dalam ekosistem. Nah, ini belum saya tambahkan, tapi merupakan peranan penting dari serangga. Sebentar, saya tambahkan dulu supaya slide berikutnya enak ceritanya. Key species dalam ekosistem. Oke, kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa serangga yang sudah saya cantumkan di sebelah kanan. Ini adalah lalat yang berperan sebagai ektoparasit bisa, sebagai vektor juga, sama seperti kecoa. Ini adalah rayap yang dalam tanda kutip dia juga bisa berperan sebagai dekomposer, tapi dia juga merupakan serangga yang menyebabkan lapuknya beberapa komoditas yang dimiliki oleh manusia. Misalnya adalah bangunan, ini adalah nyamuk ya. Ini 4 jenis serangga yang tidak bisa jauh dari kehidupan manusia. Kecoa, seperti yang teman-teman ketahui, dia mempunyai kebiasaan hidup di tempat yang lembab dan sedikit basah, ya lembab dan sedikit basah. Karena itu juga tempat yang gelap, ya gelap. Si kecoa ini dia bisa membawa banyak mikroorganisme di permukaan tubuhnya. Nah, kemudian secara tidak sengaja, kadang-kadang mereka juga terbang dan hinggap di makanan, sehingga makanan yang terbuka, ya apalagi malam, itu bisa saja oleh kecoa. Kemudian makanan-makanan lain yang tidak ditutupi juga bisa
dihinggapi oleh apa namanya? Ada masih di sini. Iya, Bu. Ya, ini namanya apa? Maaf, Ibu, Ini share layarnya screen-nya belum belum muncul. terlihat. Screen-nya Oh, belum terlihat. Oh, tidak nggak diomongin dari tadi ya? terlihat. Baru Oh, baru. Oke, maaf. Oke, ini adalah beberapa serangga yang kita temukan di sekitar kita. Oh, iya. Ini adalah croissant ya, atau makanan pizza juga. Ada beberapa makanan yang kadang-kadang tidak sengaja kita tidak tutup, tapi kemudian didatangi oleh si kecoa. Juga roti misalnya, dan makanan-makanan lain yang ada di meja makan. Maka dari itu di dalam Islam semua makanan itu sebaiknya eh, ditutup. Ya, kalau misalnya kita tidak makan berarti kita harus tutup makanan tersebut. Kemudian ini adalah makanan yang dihinggapi oleh, ayo on lalat, mic Ibu. semuanya, oleh lalat. Iya. Boleh on cam semuanya, saya himbau kembali supaya nanti pembelajarannya lebih interaktif. Kalau saya ngomong sendiri, mending saya kasih slide-nya aja, kemudian nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Bisa menggunakan AI, bisa diskusi, bisa dengan lain-lain ya. Jadi saya minta teman-teman juga aktif di dalam pembelajaran ini. Dan di bawah ini adalah semut. Semut bukan hanya tertarik dengan gula, tapi semut juga tertarik dengan apa namanya? Dengan komposisi eh, makanan yang mengandung protein selain gula. Ya, protein dan karbohidrat maksud saya. Karbohidrat selain gula. Kalau untuk protein itu sudah pasti karena beberapa semut juga mengunjungi senang dengan potongan ikan atau potongan daging yang kaya dengan protein. Jadi semua makanan ketika kita belum akan makan lagi, sebaiknya ditutup supaya tidak dihinggapi oleh serangga-serangga yang ada di pemukiman. Kemudian ini adalah jangkrik. Jangkrik selain merupakan serangga yang bisa menyuburkan tanah karena kehidupannya di dalam tanah, dia juga dijadikan indikator untuk cuaca ya. Kalau jangkrik sudah terdengar suaranya, maka itu pertanda bahwa tidak akan terjadi hujan pada malam itu karena jangkrik biasanya aktif pada sore menjelang malam hari. Nah, kemudian jangkrik juga digunakan sebagai makanan beberapa pet seperti burung, kemudian ada iguana dan lain-lain. Jadi di dalam rantai makanan mereka juga mempunyai peranan yang sangat penting pastinya. Kemusnahan jangkrik itu bisa menyebabkan ekosistem menjadi tidak seimbang. Kalau ekosistem tidak seimbang, maka akan terjadi kerusakan-kerusakan. Ini adalah kumbang yang biasa kita temukan di karpet, ya. Kumbang yang biasa kita temukan di karpet. Kadang-kadang karpet yang sudah lama tidak digunakan itu ditemukan adanya serbuk-serbuk karena benang-benang dari karpet itu sudah diputus oleh serangga. Maka serangga itu bisa kita identifikasi sebagai salah satunya adalah kumbang yang dikenal dengan istilah kumbang karpet. Nanti boleh kita identifikasi untuk spesiesnya apa, minimal sampai genus mudah-mudahan nanti bisa diidentifikasi. Kemudian werong. Werong ini cakep ya, dia cakep, tapi dia merupakan serangga yang mempunyai tipe mulut menusuk dan menyedot cairan. Ya, dia mulutnya sangat opistoriformis dan itu merupakan tipe mulut yang tersembunyi di antara dua kakinya. Ya, dua kakinya. Tapi yang pastinya dia adalah serangga-serangga yang mempunyai tipe menyedot cairan. Warang biasa kita temukan pada taman padi dengan cara menyedot cairan yang terdapat pada batang padi. Nah, kalau cairan pada batang padi sudah disedot oleh warang, maka eh, dia akan mengalami gangguan di dalam pendistribusian makanan dari sumber hara dari tanah menuju ke daun sebagai tempat dilaksanakannya fotosintesis. Nah, karena fotosintesis gagal, maka daunnya akan menjadi kuning, lama-lama layu, dan kemudian mati. Ya, ini adalah bahaya dari werong.
Kemudian teman-teman juga lihat ada beberapa jenis werong yang biasa ditemukan di areal persawahan yang dekat dengan kehidupan manusia sebagai berikut. Nanti teman-teman bisa cek di sekitar perumahan tempat teman-teman tinggal, itu werongnya yang seperti apa yang biasa ditemukan. Kemudian ini adalah, ada yang tahu? Apakah ada yang tahu ini serangga apa? Apakah Tonggeret ada yang ya. tahu? Apa? Tonggeret ya. Ya, benar. Ini adalah tonggeret. Tonggeret atau sikada ya. Tonggeret atau sikada ini juga mempunyai tipe mulut yang sama seperti warang karena mereka berasal dari spesies yang sama. Jadi tonggeret juga ada yang cakep ya, ada yang ganteng. Nah, tonggeret ini dia mempunyai tipe mulut yang menghisap cairan juga, tapi keberadaan tonggeret terutama di daerah-daerah sentra pertanian padi itu sangat dibutuhkan. Kalau tonggeret sudah terdengar suaranya di pagi hari, maka petani akan menggelar tikar. Menggelar tikar. Kira-kira buat apaan tikar digelar oleh petani ketika tonggeret sudah ramai pagi hari? Ada yang tahu? Apakah ada yang tahu atau pernah dengar suara tonggeret di pagi hari di daerah-daerah yang masih baik baik kualitas lingkungannya? Ada yang tahu? Biasanya saat tonggeret ramai, ya ramai, itu pertanda hari akan panas, akan terik. Jadi matahari akan bersinar dengan baik sehingga para petani itu akan mengeluarkan padi untuk dijemur. Nah, kemudian kalau teman-teman mau mendengarkan tonggeret yang masih dekat dengan kondisi dengan lingkungan kita itu adalah di Ragunan ya, atau di hutan-hutan kota yang gratis masuknya. Nah, itu menandakan bahwa lingkungan kualitas lingkungannya masih terjaga sehingga masih menyediakan sumber daya yang bisa dimanfaatkan oleh tonggeret ini. Berikutnya adalah tomcat. Seperti yang tadi kita ceritakan, tomcat ini adalah masuk ke dalam Coleoptera. Namun, karakteristik dari Paiderus ini adalah dia mempunyai apa namanya? Elytra yang menutupi sebagian dari badannya. Jadi ini adalah torak, torak ya tempat kita temukan adanya kaki. Nah, tapi dia hanya menutupi sebagian dari badannya. Ini adalah ciri-ciri dari tomcat ya, tomcat. Saya lupa. Staphylionidae, familinya adalah Staphylionidae. Semua Staphylionidae mempunyai elytra yang tidak sampai ke belakang. Ya, jadi dia tidak sampai ke belakang. Bahayanya tomcat ini apa? Dia bisa menyemburkan gas, tapi di dalam gas itu terdapat senyawa-senyawa yang bisa menyebabkan kulit melepuh kalau pada manusia. Itu adalah tomcat dan ini sempat viral ya, viral maker sekitar tahun berapa saya lupa, tapi keberadaannya berdekatan dengan kehidupan manusia dan itu menyebabkan luka, bengkak dan melepuh pada kulit manusia, baik anak-anak, dewasa maupun beberapa pada orang tua. Yang paling dekat itu adalah di daerah Bekasi perbatasan dengan Jakarta Timur. Itu ditemukan adanya ledakan populasi tomcat yang sampai mendekati pemukiman manusia. Dan itu menjadi kasus yang apa namanya patut dicermati karena karena ekosistemnya sudah terganggu, serangga bukan serangga, hewan-hewan yang memakan tomcat itu sudah berkurang populasinya. Misalnya adalah burung gelatik yang biasanya makan tomcat sudah ditangkap, kemudian dijual, dijerat, kemudian dijual. Nah, ini menyebabkan si tomcat populasinya menjadi tidak terkendali di alam. Nah, kira-kira ini apa? Ada yang tahu? Apakah ada yang tahu? kami Kalau tetap, Bu. kami Iya, tetap iya. Ini adalah serangga yang dalam tanda kutip cukup berbahaya untuk kehidupan manusia karena mereka membuat sarang itu dari rambut yang berserakan di lantai, kemudian dari debu, partikel debu, kemudian dia bisa menyebabkan alergen juga, kemudian menyebabkan eh,
mengganggu secara estetik. Katanya mereka suka mencari tempat yang gelap dan lembab, ya. Tapi saya perhatikan eh di lantai 2 rumah saya itu ada satu kamar yang memang jarang kita gunakan, tapi sering dibuka dan hangat. Itu juga pernah saya ketemu. Jadi artinya mereka tidak hanya di tempat yang gelap saja, tempat yang terang juga ada. Nggak tahu sumbernya dari mana, tapi saya pernah ketemu dengan mereka di atas seperti itu. Ruangannya bersih, tidak ada debunya, jarang digunakan, tapi sering dibersihkan, ya minimal seminggu, 2 minggu sekali misalnya. Tapi masih ada dia. Nah, hati-hati dengan si Preroka ini. Kemudian ada yang tahu ini apa? Apakah ada yang tahu kira-kira ini apa? Larva, Ibu. Larva. Larva dari apa kira-kira? Ada yang tahu? Ulat sutra ya Ibu. Ya, ini adalah ulat sutra, betul. Larva dari ulat sutra itu mempunyai warna yang beragam, ya, warna yang beragam. Ternyata warna ini juga mengekspresikan apakah mereka mengalami heat stress atau tidak. Dan itu sedang diteliti oleh salah satu teman saya di IPB, sama-sama PhD, kandidat PhD juga. Dia melihat adanya perubahan warna akibat heat stress. Ketika diberikan suhu yang tinggi dengan suhu yang rendah, dia menunjukkan performansi yang berbeda. Namun pada suhu yang rendah, si hormon ecdison itu terbentuk lebih lama sehingga masa larvanya juga lebih panjang. Jika masa larvanya lebih panjang, artinya dia membutuhkan makanan yang lebih banyak. Nah, secara hitungan ekonomi ini tentu saja merugikan para pembudidaya karena mereka harus menyediakan lebih banyak tumbuhan, ya, tanaman atau daun sebagai sumber pakannya. Untuk bombix, biasanya mereka ada yang tahu biasanya makanan dari ulat sutra itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Biasanya ulat sutra makan apa? Larva ulat sutra makan apa? Daun murbei, Ibu. Daun murbei, ya, morus, ya. Daun murbei atau morus. Nah, untuk bombix biasanya mereka memakan morus dari beberapa spesies, bisa morus macroura, bisa morus alba, bisa morus catayana. Tapi untuk samia biasanya memakan daun singkong. Ya, jadi dia makan daun singkong sama kayak kita. Nah, ketika perbedaan suhu udara terjadi, ini menyebabkan terjadinya perubahan siklus hidup, lama siklus hidup dari eh, si larva ulat sutra ini. Kalau kita lihat, ini adalah larvanya, ya, larva ulat sutra yang dipelihara di tempat pembudidaya. Jadi, ulat sutra ini dibuat larvanya itu disimpan di dalam beberapa rak tergantung dari usianya. Jadi ada stadium 1, larva stadium 2, larva stadium 3, dan seterusnya. Nah, larva ulat sutra ini nanti akan ditempatkan, dia disediakan tempat seperti yang teman-teman lihat di sini. Nah, tempat ini menggunakan material, ada yang dari karton, ada yang dari bilah bambu yang dipotong sedemikian rupa, dan disiapkan tempat si ulat sutra ini memintal kokonnya. Jadi nanti satu kokon ini yang akan dipanen pada usia sebelum 2 minggu. Karena biasanya di usia 5 hari atau sampai 7 hari. Karena ketika usianya sudah 3 minggu, dia akan keluar menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, ketika dia keluar menjadi kupu-kupu dewasa, dia akan memecah kokon ini. Ketika kokon dipecah, itu akan terjadi pemutusan dari serabut-serabut sutra yang dihasilkan. Nah, kalau sudah putus, itu akan menyebabkan kualitasnya menjadi tidak berharga lagi. Jadi, pada usia 5 sampai 7 hari semuanya dipanen, kemudian apa namanya dikeringkan di dalam oven sehingga proses metamorfosisnya terhenti. Kemudian direbus menggunakan air panas untuk mengetahui satu titik simpul dari pembuatan apa namanya benang sutra. Kemudian ini yang dipental menjadi benang. Nah, teman-teman bisa lihat dengan gambar yang background biru, ini adalah kokon yang masih baik.
yang masih bisa digunakan. Jadi kokon itu seperti kacang pilus ya. Ada yang sedikit berlekuk pada bagian tengahnya, ada yang seperti ini, kokon. Nah, sebelah kanan yang background-nya hijau, ini adalah kokon cacat. Kokon yang sudah terkena cairan seperti ini, menyebabkan adanya warna. Nah, juga kokon yang sudah rusak karena sudah terjadi hatching. Ulas sutranya sudah menetas, dan ini tidak bisa digunakan untuk memintal, untuk menghasilkan sutra lagi. Nah, kokon dengan background yang berwarna biru ini nanti akan direbus. Dia akan direbus, kemudian baru dipintal seperti ini. Jadi ini adalah industri ulas sutra. Indonesia merupakan 5 negara besar penghasil sutra bersama dengan China, Filipina, Malaysia, India, dan Indonesia. Jadi itu adalah penghasil sutra terbesar di Indonesia, di dunia. Nah, sentra ulas sutra yang terkenal itu di Indonesia seperti di Sulawesi, di Jawa Tengah, Sumatera Barat. Ya, merupakan provinsi yang masih aktif untuk menghasilkan sutra saat ini karena memang kerajinan-kerajinan atau beberapa tekstil itu yang berasal dari sutra harganya eh, luar biasa seperti itu. Kemudian dia akan dipintal seperti ini sebelum di tempat yang tadi. Ini dalam satu kokon dia akan dipintal dulu menjadi benang-benang yang digulung berwarna putih. Kemudian setelah rapi panjang semuanya baru dipintal menjadi kain, ya menjadi kain. Kain itu harganya jutaan karena untuk menghasilkan satu lembar kain itu dibutuhkan sampai ratusan bahkan ribuan kokon yang dipintal benangnya. Dan benang sutra itu tidak panas, ya tidak panas walaupun dia silk, bahannya sama seperti silk tapi tidak panas, adem. Nah, ini di dalam industri yang besar dia sudah dipintal seperti ini dan tidak banyak industri yang masih bisa berjalan karena keterbatasan dari bahan bakunya. Apalagi untuk sekarang ini terjadinya perubahan iklim makro itu juga menyebabkan ada beberapa serangga yang tidak bisa survive dan akhirnya apa namanya mati sebelum waktunya. Walaupun serangga mempunyai siklus hidup yang tidak lama, tapi beberapa serangga itu sangat sensitif dengan perubahan iklim yang terjadi. Karena itu seringkali di dalam setiap pemberikan materi yang berhubungan dengan iklim, saya mengajak teman-teman untuk mengelola sampah secara arif dan bijaksana. Misalnya di dalam menggunakan apa namanya plastik yang sekali pakai. Jika tidak terlalu terpaksa, sebaiknya membawa minuman sendiri atau eh, ketika mengonsumsi makanan atau minuman yang menggunakan kemasan plastik, buanglah pada tempatnya. Artinya kita mulai memilih dan memilah sampah dari diri kita sendiri. Mulai dari lingkungan kita yang paling dekat, yaitu rumah, mulai dari lingkungan yang biasa kita tempati, yaitu kampus, dan menempatkan sampah sesuai dengan kategorinya, seperti itu. Nah, kemudian dia akan dipintal menjadi seperti ini. Kemudian benang sutra itu jadinya akan seperti ini. Kemudian dibawa ke pabrik untuk dibuat tekstil yang lebih besar. Kemudian capung. Capung ini adalah serangga yang berperan sebagai predator, tetapi dia juga merupakan indikator lingkungan yang bersih. Ini adalah capung darat ya. Ada lagi capung-capung yang halus, itu adalah capung jarum. Capung darat dengan capung jarum ini sama. Mereka adalah hewan-hewan yang hanya bisa ditemukan pada eh, nah seperti ini ya. Sebentar saya coba carikan capung jarum ya. Capung darat teman-teman sudah lihat. Nah, untuk capung ini adalah serangga yang seperti tadi saya sampaikan, dia merupakan serangga yang sangat penting sebagai indikator lingkungan karena mereka adalah serangga-serangga yang eh, hanya bisa menempati lingkungan yang bersih saja. Jadi kalau lingkungannya sudah terkontaminasi karena mereka adalah hewan-hewan yang hidup di air bersih, maka mereka tidak ditemukan pada perairan yang kotor, baik capung jarum yang kecil maupun capung darat yang gede. Semuanya sama. Nah, untuk capung ini
ada kalanya mereka juga bisa memakan vertebrata seperti yang teman-teman tadi lihat. Mereka juga bisa memangsa seekor ikan yang kecil. Ya, sebentar saya tambahkan gambar capung jarum di sini. Jadi ada Anisoptera di sini. Oh, sorry. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa yang di atas ini adalah capung jarum, yang di atas adalah capung darat. Ini adalah capung darat yang besar dan ini adalah capung jarum yang kecil, ya. Nah, capung darat ini bersifat sebagai predator. Capung jarum eh, tidak seperti dengan capung darat, ya. Nah, jadi capung darat ini bisa memakan nimfanya bisa memakan individu yang lebih besar dari dia, misalnya ikan. Ya, ini adalah capung dalam bentuk nimfa yang akan yang memakan vertebrata. Saya ambil dari web ini hewanpedia.com. Nanti teman-teman bisa lebih banyak mempelajari tentang hewan dari beberapa web yang memang tersedia. Kemudian ini adalah rayap. Ya, rayap seperti yang tadi kita diskusikan, rayap sebenarnya juga mendatangkan nilai ekonomis selain dari kerugian yang dia timbulkan. Jadi keberadaan rayap itu bisa menyebabkan berkembangnya industri insektisida, namun seperti pisau bermata dua, ketika insektisida tidak bisa kita kendalikan dengan baik, maka dia akan menyebabkan rusaknya lingkungan. Salah satunya adalah terganggunya kualitas air tanah karena senyawa aktif di dalam insektisida yang tidak bisa terurai oleh mikroorganisme atau oleh dekomposer lainnya. Nah, kemudian eh, teman-teman bukan 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 rahasia lagi bahwa rayap juga merupakan serangga yang dapat menurunkan nilai atau kualitas dari kayu yang dijadikan sebagai komoditas baik sebagai lemari, kusen pintu, kusen jendela, kemudian kursi dan lain-lain ya. Nah, di dalam kasanya dia mempunyai beberapa tahapan dari telur, kemudian dia menjadi nimfa, kemudian ada yang menjadi lebah kerja, ada yang menjadi prajurit, ada yang menjadi kasta reproduktif. Dia disebut sebagai silent killer karena dalam waktu yang lama mereka bisa menyebabkan kerusakan yang luar biasa, ya. Bahkan untuk satu koloni yang besar itu yang dewasanya bisa mencapai 80.000 pekerja. Uniknya, mereka mempunyai arsitektur yang unik, yang luar biasa, yang amazing. Jadi, mereka walaupun hidup di dalam tanah itu tidak pernah mengalami yang namanya kepanasan, tidak pernah mengalami yang namanya kekurangan oksigen karena struktur yang dia buat, arsitektur yang dia bangun itu mampu menjaga koloninya sehingga masih bisa settle. Dan sulit sekali untuk menemukan kasta reproduktifnya, seperti itu. Ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu ini kira-kira senangannya apa? Apakah ada yang tahu? Kira-kira ini apa? Lebah ya. Ya, ini adalah lebah yang tidak bersengat. Jadi dia mempunyai jalan atau corong pintu masuk yang berbeda dengan lebah yang bersengat. Kalau lebah yang bersengat, teman-teman sudah familiar ya. Untuk lebah tidak bersengat, saya akan kenalkan ke teman-teman. Ini adalah lebah yang bersengat. Ya, dia sama mengunjungi satu bunga. Tapi selama ini saya belum pernah ketemu eh, di dalam satu bunga ditemukan adanya lebah yang bersengat dan lebah yang tidak bersengat. Tapi lebah yang tidak bersengat, dua-dua spesies yang berbeda, dua individu itu pernah ditemukan pada satu bunga yang sama. Tapi tidak berapa detik ya kemudian mereka ini apa namanya terbang kembali. Nanti bisa saya tambahkan apa namanya video yang sudah saya dapatkan pada saat pengamatan di Padang waktu itu. Nah, lebah
ini ada banyak produk yang dihasilkan. Nah, untuk lebah sendiri, sebenarnya tidak semua lebah itu hidup secara sosial. Ada lebah yang tidak sosial ya, jadi dia hidupnya soliter sendiri-sendiri. Seperti bumblebee. Ini juga lebah. Kadang-kadang kita tidak sengaja melihat dia ada yang punggungnya berwarna kuning dan juga ada yang punggungnya berwarna biru. Rambut-rambut yang berwarna kuning atau rambut-rambut yang berwarna biru pada bagian toraksnya. Nah, kemudian ini adalah lebah yang kadang-kadang kita salah menyebutkannya sebagai kumbang, padahal dia adalah lebah. Ini adalah lebah yang hidup soliter. Nah, kemudian kadang-kadang mereka juga hidup dengan melubangi kayu, kusen kayu, ya kusen kayu. Di rumah kelahiran saya di Bukit Tinggi itu sering ditemukan adanya lebah, bukan lebah ya, ya lebah-lebah bumblebee ini yang membuat sarang. Tapi biasanya itu adalah bombus yang berwarna kuning, toraknya berwarna kuning. Kemudian ada penyengat, penyengat dengan beberapa spesies. Biasanya mereka membuat sarang dengan menggantungkan, ya, dengan menggantungkan material yang tersusun dari kadang-kadang ada pasir. Strukturnya ada pasir, mereka buat sedemikian rupa dan rapi. Kemudian ada honeybee. Honeybee ini ada dua, stingless bee dan honeybee beneran. Jadi kalau yang kita sebut sebagai honeybee, itu adalah lebah-lebah yang bersengat. Stingless bee adalah lebah-lebah yang tidak bersengat. Nah, ternyata lebah itu menghasilkan madu yang berbeda-beda warnanya. Ini saya koleksi pada tahun sekitar pandemi. Tahun berapa ya? Oh, tahun 2021. Ya, tahun 2021 ini saya koleksi dari eh Sumatera Barat. Ya, saya koleksi dari Sumatera Barat. Teman-teman bisa lihat pada waktu yang bersamaan, koloni yang berbeda, dia menghasilkan madu yang berbeda. Dan sampai sekarang itu belum diketahui apa yang mempengaruhi warna madu. Tapi yang saya temukan, semakin transparan madunya, itu polen yang ditemukan semakin sedikit. Ya, semakin sedikit variasinya. Entah itu benar atau tidak, perlu dilakukan untuk di daerah lain. Jadi datanya masih sangat terbatas. Juga untuk senyawa aktif yang ditemukan di dalam madu yang dihasilkan dari Indonesia. Kalau dari negara-negara lain seperti dari India, dari Mesir, itu sudah ada publikasinya, sementara dari Indonesia belum. Dan yang disayangkan sekali adalah bahwa madu itu merupakan produk yang banyak diminati di Indonesia. Nah, sayangnya beberapa turunan yang dihasilkan di dalam industri lebah itu diekspor ke luar negeri. Ya, diekspor ke luar negeri, sementara kita sendiri belum mempunyai data tentang itu. Khawatirnya nanti sama seperti tempe atau seperti rendang yang pernah diklaim oleh negara tetangga sebagai sebuah sumber daya mereka yang apa namanya, yang diaku-aku bahwa itu adalah hasil budaya mereka sendiri. Sementara sebenarnya bukan karena keterlambatan saja. Nah, ini adalah beberapa produk dari lebah, ya, dari lebah yang bisa teman-teman lihat di sini. Oke, turunan produk lebah yang pertama adalah bee pollen, kemudian ada bee swag, kemudian ada bee propolis, kemudian royal jelly, kemudian meat, ada bee breed, ada bee venom, ada zabrus, ada beehive, beehive air, ada dead bees, kemudian ada wax moth. Ini ada yang sudah ada padanan katanya di dalam bahasa Indonesia, namun sebagian tidak ditemukan padanan katanya di dalam bahasa Indonesia. Jadi seperti itu. Untuk bee pollen ini tidak bisa kita artikan sebagai polen lebah, ya polen lebah. Nanti maknanya akan berbeda. Karena itu saya tidak rubah, tidak translatekan ke dalam bahasa Indonesia. Oke, yang pertama adalah bee pollen. Bee pollen ini adalah lebah yang, sorry,
polen yang dihasilkan oleh lebah. Jadi polen itu dibawa oleh lebah ke sarangnya, baik oleh stingless bee maupun honey bee, kemudian dilakukan fermentasi. Dan ini biasanya digunakan atau dimanfaatkan untuk eh, extra food, kemudian anti-aging, kemudian produk-produk suplemen yang tinggi proteinnya. Nah, untuk pembentukan bipolen ini selain eh, menggunakan enzim, itu juga menggunakan mikroorganisme. Nah, sampai sekarang belum penelitian dari Indonesia itu masih sedang berjalan, belum diketahui senyawa, bukan senyawa, mikroorganisme apa saja yang membantu di dalam proses fermentasi tersebut. Kemudian ada beeswax, ya, ini adalah lilin lebah. Ini bersama-sama dengan propolis dihasilkan oleh lebah untuk membentuk struktur sarangnya. Mulai dari corong pintu masuk untuk lebah-lebah yang tidak bersengat sampai ke struktur yang sedemikian rupa untuk lebah-lebah yang bersengat, ya. Jadi ketika untuk lebah yang bersengat untuk honeybee selesai panen itu ada sarangnya. Nah, sarang itu mengandung propolis dan mengandung wax atau lilin. Nah, lilin lebah kalau di Indonesia itu digunakan sebagai sumber makanan, ya, sebagai sumber makanan. Kemudian lilin lebah juga digunakan sebagai campuran di dalam proses membatik. Jadi di dalam proses membatik itu digunakan lilin atau malam, ya, yang kita kenal dengan malam, dan itu dihasilkan oleh lebah. Kemudian propolis juga sama, sudah dilakukan ekstraksi, kemudian ekstraknya itu dijual, ya, dijual untuk suplemen atau sebagai dalam tanda kutip obat, ya. Tapi semua senyawa aktifnya sudah diketahui sebenarnya, tapi belum secara spesifik. Ada triterpenoid, ada terpenoid, ada flavonoid, dan seterusnya. Dan itu juga menunjukkan bahwa si propolis dan si lilin lebah itu mempunyai kandungan antioksidan. Namun spesifikasinya masih terus dipelajari orang. Kemudian ada meat. Meat ini adalah minuman fermentasi dari madu, ya, yang sering juga disebut dengan honey wine. Nah, atau anggur madu. Nah, ini tidak boleh dikonsumsi oleh kita yang muslim karena dia mengandung alkohol, ya, karena dia mengandung alkohol. Kemudian ada bee bread. Ini merupakan polen yang difermentasikan oleh lebah yang hanya ditemukan di dalam koloni saja. Kalau bipolen ini bisa kita temukan di tubuh lebah ketika dia pulang, bisa juga kita temukan di dalam sarangnya. Kalau yang sudah difermentasikan di dalam sarangnya, ini kita kenal dengan bibrit, ya, seperti itu. Nah, di dalam ini, di dalam pembentukan bibrit itu dibutuhkan beberapa eh, apa namanya, beberapa komposisi, ya, beberapa komposisi seperti eh, polen, kemudian ada nektar, kemudian juga ada enzim. Jadi untuk mengetahui apakah si eh, madu ini asli atau tidak, sebenarnya kita bisa menggunakan enzim, ya, menggunakan enzim. Jadi kalau enzimnya ada, berarti apa namanya, madu yang dihasilkan itu adalah asli dan seterusnya. Namanya adalah diastase number untuk mengetahui apa namanya, madu tersebut asli atau tidak. Nah, sama untuk mikroorganismenya masih terbatas informasi tentang itu karena itu masih terbuka eh, apa namanya, kesempatan bagi para peneliti untuk mengupas misteri yang ada dari produk-produk turunan lebah. Kemudian ada lagi bifenom. Bifenom ini cukup familiar di sekitar kita. Jadi kandungan utamanya juga sudah diketahui sebagian, ya, ada melitin, kemudian ada apamin, kemudian ada fosfolipase ini maksudnya. Sorry, saya salah tulis nih, ya, fosfolipase A2. Ini dimanfaatkan untuk anti-aging, kemudian anti-inflamasi, kemudian juga apiterapi. Namun untuk bifenom itu harus hati-hati karena bisa saja menyebabkan adanya alergi, ya, alergi karena ketidakcocokan. Kemudian ada kita sebut dengan zabrus, lapisan lilin penutup madu, kadang-kadang, ya, tutupannya itu. Nah, ini bisa dipotong untuk bahan kosmetik.
Jadi untuk orang-orang di daerah tempat saya sampling, baik di Jawa Barat maupun di Sumatera Barat, Banten ya, itu biasanya digunakan untuk masker. Ya, bisa digunakan untuk masker. Bisa juga digunakan untuk permen kesehatan mulut yang kita sebut dengan chewing wax honeycomb dan lilin aromaterapi karena dia menghasilkan aroma yang khas. Kemudian beehive air ini adalah udara dari dalam sarang lebah yang ternyata mengandung minyak atsiri. Kemudian ada senyawa volatil. Jadi ketika lebah mengunjungi tumbuhan, itu mereka membawa produk berupa nektar dan polen, dan di situ ada senyawa-senyawa volatil. Dan ini masih sangat sedikit informasi yang bisa kita peroleh tentang senyawa volatil seperti apa yang ada di dalam komposisi sarang lebah. Misalnya adalah bee air inhalation room dan bee spa. Dan ini masih terbuka kemungkinan bagi teman-teman untuk melanjutkan penelitiannya. Kemudian dead breeze. Jadi lebah-lebah yang sudah mati itu ternyata masih bisa diekstraksi. Apanya yang bisa diambil? Kitin dan kitosannya karena tubuhnya memang kaya dengan kitin dan kitosan. Nah, ini digunakan di dalam penelitian toksikologi untuk pakan hewan ternak tertentu dan untuk obat pada kearifan lokal ya. Kemudian ada wax moth. Jadi sama seperti apa namanya beeswax, ini merupakan lilin yang dihasilkan oleh lebah juga seperti itu. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini potensi penelitian yang bisa dikembangkan dari produk lebah itu adalah bibrit, seperti nutraceuticalnya, kemudian microbiome-nya, kemudian bifenom, ini yang bermanfaat di dunia farmasi dan kosmetik. Kemudian wax moth, ini bisa digunakan untuk biodegradasi plastik yang menjadi momok besar di negara manapun saat ini. Kemudian beehive air, ini bisa digunakan untuk apiterapi modern. Nah, ternyata beehive air ini juga bisa untuk mengurangi stres, ya, mengurangi stres. Kemudian Zabrus sebagai antioksidan dan oral health. Tapi hati-hati untuk produk yang menghasilkan alkohol karena dia merupakan fermentasi dari gula. Nah, ini ada yang tahu kira-kira apa? Apakah ada yang tahu kira-kira ini gambar dari apa? Madu, Ibu. Ya, Sarang lebah. ya, ini adalah sarang lebah madu yang heksagonal. Kalau dia bentuknya heksagonal seperti ini, maka itu dihasilkan dari apis. Genusnya adalah apis. Tapi kalau dia seperti, nah, apis, apa namanya, koloni dari lebah madu, kadang-kadang juga ada predatornya, yaitu penyengat, seperti yang teman-teman lihat di sini. Jadi kadang-kadang mereka iseng ingin mencuri madu, sementara si lebahnya tidak memberikan izin. Jadi terjadi ini ya kompetisi di dalam rebutan madu sebagai sumber protein atau sebagai sumber makanan. Kemudian ini adalah semut, kadang-kadang juga ditemukan di beberapa tempat apa namanya budidaya madu. Kemudian semut itu banyak sekali. Ada semut tanah, ada semut pohon, dan mereka mempunyai relung yang berbeda. Untuk semut-semut apa namanya? Untuk semut-semut tanah biasanya adalah semut-semut yang buta. Kadang-kadang mereka juga mempunyai sting di ekor terakhir, tapi tidak digunakan untuk penyengat biasanya. Jadi berbeda bentuk, berbeda habitat, berbeda pula relung pakannya. Jadi tidak pernah overlap ya. Yang di apa namanya? Yang di tumbuhan dia tidak akan turun ke tanah, yang dari tanah dia juga tidak akan naik. Semut juga tertarik dengan madu. Jadi teman-teman lihat di tengah, ini ada madu. Jadi kalau misalnya ada yang menyatakan bahwa madu yang asli itu tidak disenangi oleh semut, itu adalah sebuah kekeliruan. Jadi kita sudah bisa buktikan bahwa madu yang asli pun itu disemutin. Artinya lebah menghasilkan madu, madu juga bisa dikenali oleh semut sebagai sumber pakannya. Jadi mereka kadang-kadang rebutan. Nah, uniknya adalah ketika si semut mendatangi
koloni dari lebah tidak bersengat yang memang tidak mempunyai sengat, tapi mereka mempunyai senjata yang lain, yaitu propolis. Nah, serangga yang masuk, misalnya semut ini masuk ke dalam koloni lebah tidak bersengat, kemudian mereka akan eh, digulung menggunakan propolis. Kemudian dia awet di dalam propolis itu. Nah, ini yang disebut dengan mumi. Jadi ditemukan adanya mumi di dalam koloni lebah yang tidak bersengat. Nah, begitu mereka menjaga keutuhan koloninya. Jadi kalau ada yang mengganggu, maka dia akan mengeluarkan propolisnya. Termasuk saya ketika melakukan pengamatan sudah izin kepada lebahnya, tapi ternyata kehadiran saya juga ikut mengganggu apa namanya aktivitas lebah tersebut. Kemudian dalam tanda kutip diserang. Mereka mempertahankan diri dengan memberikan saya kenang-kenangan berupa propolis dan itu nempel di baju, nempel di celana panjang, nempel di jilbab dan tidak bisa dia papain lagi. Kalau dipakai itu kelihatan ada noda-noda bekas propolisnya. Tuh. Jadi mereka memang tidak punya sengat, tapi seperti itu cara mereka di dalam mempertahankan koloninya dengan menyemburkan propolis yang dia bawa. Dan itu lengket, ya, dan itu lengket. Nah, kemudian asosiasi lebah dengan, asosiasi semut dengan tumbuhan ini yang nanti akan kita diskusikan pada pertemuan terakhir sebelum teman-teman presentasi untuk fitosanitari. Jadi beberapa tumbuhan yang diekspor seperti buah, manggis, nanas, salak, labu, dan beberapa sayuran yang diekspor ke Singapura misalnya, itu tidak lulus atau dikembalikan lagi karena ditemukan adanya semut hitam ya, Dolichoderus biasanya. Nah, mereka bersembunyi di bawah kelopak buah dan di sini kadang-kadang juga ditemukan adanya kutu putih ya. Itu adalah dari famili Hymenoptera. Hemiptera. Nah, si Dolichoderus, si semut hitam itu menjaga si kutu putih sementara dari predator, sementara si kutu putih menyediakan makanan untuk si semut hitam. Jadi mereka berkolaborasi. Nah, kemudian jangan salah juga bahwa si apa namanya walang sembah itu bisa memakan belalang, ya bisa makan belalang. Jadi dia juga berperan sebagai predator. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini bahwa si belalang juga memakan daun. Jadi kadang-kadang kita temukan ada daun yang rusak, nah itu dimakan oleh belalang. Time feedingnya itu adalah sekarang, jam-jam sekarang. Itu adalah time feeding dari belalang yang memakan daun-daun. Ya, misalnya yang sering ada di rumah saya itu adalah daun pandan, daun kunyit. Nah, itu sering ditemukan adanya belalang-belalang kecil dan dia ikut memakan daun-daunan yang saya gunakan untuk memasak sebagai aroma penambah cita rasa dari masakan yang kita olah. Kemudian ada kamuflase dari serangga, ya. Kamuflase dari serangga, dia bentuknya menyerupai apa namanya? Ranting. Ya, ini adalah belalang ranting. Kalau teman-teman mau lihat, seingat saya masih ada di Museum Serangga yang ada di Taman Mini. Berikutnya dia adalah kepik. Kepik juga biasanya menurunkan kualitas dari tanaman dari Solanaceae seperti pare, kemudian terung-terungan, cabai-cabean karena dia membuat lubang pada daun-daun tanaman dan itu menyebabkan adanya gangguan atau penurunan dari hasil fotosintesis. Ini adalah kutu yang kita temukan di kasur ya. Ini adalah Hemiptera, cimek ya, cimek. Nah, mereka bersifat sebagai ektoparasit. Teman-teman lihat di sini, mereka menyedot cairan berupa darah dari manusia. Jadi kasur sebaiknya dibersihkan, ya, disapu menggunakan sapu lidi atau sebisa mungkin kita jemur supaya terhindar dari simek. Biasanya kalau sudah ditemukan adanya satu simek, biasanya ada temannya. Dia tidak akan sendiri karena dia juga bereproduksi dengan menghasilkan telur yang jumlahnya banyak. Walaupun di ini ya spring bed, tapi simek tetap bisa ditemukan. Kalau dulu simek banyak sekali ditemukan pada eh, apa namanya kasur-kasur kapuk, kasur kapuk. Saya sendiri berpikiran sebaiknya kita menggunakan kembali yang ke alami ya. Jadi kalau misalnya bantal, gunakanlah bantal-bantal yang bahannya dari kapas, kapas kapuk randu.
kurang-kurangi menggunakan bantal yang di dalamnya itu adalah apa namanya yang plastik yang halus-halus itu apa ya namanya ya? Karena ternyata dia bisa melepaskan mikroplastik secara tidak sengaja itu bisa masuk ke dalam sistem pencernaan pada saat tidur. Dakron yang berbahan dakron. Sebaiknya kembali ke asal dan menggunakan yang dari kapas pun itu ternyata lebih adem. Memang harganya lebih mahal, kadang-kadang imbang ya, kadang-kadang imbang, tapi sebaiknya kembali ke asal. Seperti itu. Memang memudahkan, tapi sebaiknya kembali ke tujuan ya, lebih prioritas yang mana. Lalat. Ini lalat yang hinggap di makanan, kita sudah bahas dari awal, barangkali kita bisa skip. Nyamuk, menyedot darah, menitipkan kenang-kenangan berupa virus, bisa menyebabkan demam berdarah, ya, dan lain-lain. Bisa menyebabkan infeksi sekunder juga berdarah karena bekas gigitan nyamuk itu eh, menimbulkan rasa gatal. Nah, sampai di sini selesai untuk serangga yang ada di sekitar pemukiman manusia. Kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan, silakan bagi yang ingin berdiskusi untuk materi ini. Kita bisa buka diskusi dan tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana kira-kira rekomendasi saudara untuk serangga yang ada di pemukiman supaya dia tidak menyebabkan gangguan? Apa yang bisa kita lakukan kira-kira? Ada yang tahu? Kira-kira ada yang tahu? Ayo, silakan untuk on mic. Silakan untuk on mic, teman-teman. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Kalau menurut saya dengan mengelola sampah dengan baik, Ibu. Mengolah Sama sampah. ya kayak misalnya gunain tempat sampah yang tertutup atau diganti secara berkala biar serangga-serangga yang hama itu tidak bisa berkumpul gitu, Ibu. Ya, salah satunya adalah menggunakan tempat sampah yang tertutup, artinya mengelola sampah secara bijak. Oke, kemudian yang berikutnya, kira-kira apa lagi yang bisa kita lakukan? Menjaga kebersihan lingkungan, terus kebersihan rumah, terus juga bisa menguras kayak tempat penampungan air gitu, Bu, untuk Ya, mencegah perkembangbiakan si nyamuk. oke. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan? Ada yang pernah baca tentang IPM, Integrated Pest Management? Ada yang pernah baca? Jadi di dalam kehidupan sehari-hari itu seringkali hmm,
seringkali kita tanpa sengaja memang sudah menyediakan tempat untuk si serangga, ya untuk si serangga agar hidup berdampingan dengan kita, ya tanpa sengaja. Namun sebenarnya tujuan kita bukan seperti itu. Nah, kadang-kadang kita sering menyediakan itu dalam bentuk tidak mengubur apa namanya, tidak kaleng, sama seperti yang disarankan oleh Kemenkes di musim hujan. Ya, jadi ada yang kita sebut dengan seperti ini, IPM, oke, Integrated Pest Management untuk mencegah perkembangan dari serangga, mempertahankan sanitasi, mengurangi sumber air atau genangan yang spesifik untuk mengurangi efek toksisitas minimal. Nah, jadi teman-teman perhatikan di sini. Ini adalah potensi-potensi dari sumber genangan air yang bisa menjadi tempat si nyamuk. Misal, toren yang terbuka, kolam yang ikannya mati, kolam renang yang tidak dijaga kebersihannya. Kemudian teman-teman juga bisa lihat selokan, ya, selokan yang tidak mengalir. Ini juga bisa merupakan tempat dari nyamuk untuk berkembang biak, terutama di musim hujan, ya, di musim hujan. Nah, potensi yang memungkinkan lainnya itu adalah banjir. Ketika banjir, itu akan terjadi air yang masuk ke dalam rumah, menggenangi semua bagian rumah, lantai rumah, sehingga nanti akan meningkatkan terjadinya leptospirosis. Nah, untuk leptospirosis ini ranahnya nanti akan masuk ke parasitologi, ya, leptospirosis namanya. Jadi ada mikroorganisme yang ditemukan di dalam apa namanya, kotoran tikus, dan itu menyebabkan penyakit. Ada yang tahu leptospirosis seperti apa? Gangguannya seperti apa untuk leptospirosis? Sakit perut biasanya, diare. Ya, jadi kalau habis banjir itu sering tuh muncul leptospirosis. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman, silakan. Apakah ada yang mau ditanyakan, silakan. Kita masih punya waktu untuk diskusi beberapa menit ke depan. Tidak ada. Ada atau tidak? Ibu, Oh saya iya, saya izin bertanya. boleh, silakan. Tadi di yang slide yang menjelaskan tentang taksa rayap, di bawahnya itu ada silent killer ya. Nah, itu tuh dijelaskan bahwasanya koloni rayap itu membutuhkan waktu hingga 5 tahun untuk memulai kerusakan. Nah, saya masih belum paham maksudnya itu bagaimana, Ibu. Makasih. Oke. Silent killer itu maksudnya adalah kita tidak melihat keberadaan dia, tapi ternyata dia sudah menyebabkan kerusakan, misalnya dengan menyebabkan jadi rayap itu memasuki rumah, salah satunya adalah dengan adanya lantai yang tidak tertutup dengan rapat. Jadi biasanya tukang kan melapisi di lantai dasar, ya. Biasanya tukang melapisi lantai dengan pasir, kemudian baru disemen, di beton. Nah, ketika semennya tidak tertutup rata, itu bisa terbaca oleh si rayap. Nah, dia bisa naik ke atas. Nah, satu koloni rayap itu dia membutuhkan waktu yang lama, ya waktu yang lama. Kemudian tiba-tiba dia sudah ada. Nah, ketika dia sudah ada, tidak tertutup kemungkinan ketika kita bunuh dari atas dengan insektisida atau dengan fungisida misalnya. Nah, dia masih ada di bawah. Nah, artinya dia akan ada lagi dalam sekian tahun yang akan datang. Jadi secara pelan-pelan tapi pasti dia tetap akan ada di situ. Kemudian dia bisa menyebabkan kerusakan dari masa-masa yang panjang yang kita tidak bisa prediksi, seperti itu, Sofia. Lama-lama dia sudah menyebabkan rapuh dan seterusnya, seperti itu. Dia tidak membunuh manusia, tapi dia bisa menyebabkan rusaknya eh,
furniture, kerusakan furniture yang berbahan dari kayu seperti itu. Baik, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Ada yang lain silakan. Ibu, saya mau bertanya. Boleh, Dina. Tadi kan pada saat yang bagian capung, itu tuh ada pernyataan kalau capung darat itu sebagai predator, nimfanya itu bisa memakan ikan kan, Bu? Nah, Mm. faktor apa sih yang bisa mempengaruhi kemampuan nimfa capung tersebut dalam memangsa ikan yang mungkin ukurannya lebih besar ikannya mungkin ya, Bu? Oke. Kembali ke sifat hidup dari si capung. Capung adalah senyawa, maaf. Capung adalah hewan yang bersifat sebagai omnivor. Jadi dia bisa makan tumbuhan, dia juga bisa makan daging-dagingan, protein ya. Maka dia bisa mendeteksi keberadaan si ikan-ikan kecil maksudnya. Sama halnya seperti kemampuan yang dimiliki oleh si laba-laba. Jadi ada laba-laba juga yang dia diam di tempat, tapi kemudian ketika ada ikan yang melompat dari air dia bisa makan jadi gitu. Nah, jadi tidak tertutup kemungkinan bagi si capung, bagi di laba-laba dan senyawa-senyawa lain juga bisa memakan vertebrata sebagai sumber pakan seperti itu Dina. Karena mereka yang omnivor bisa makan apa aja seperti itu. Terima kasih, Ibu, atas jawabannya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab. Berikutnya silakan. Saya Ada yang lain ingin silakan. bertanya, Ibu. Boleh, Kevin. Tadi kan dijelaskan bahwa semut itu dat- apa datang ke makanan itu dengan adanya protein atau gula ya. Nah, pada kasus yang saya temukan itu ada mayat yang masih fresh baru 1 hari, cuman dia didatangin semut. Nah, peran semutnya itu sebagai decomposer atau mencari makanan. Oke. Ya, di dalam apa namanya? Oh, Esmesta ini baru ya tampilannya ya. Ada yang udah buka Esmesta belum? Iya, Ibu, tampil. Itu baru. Iya. Gimana bikin ininya ya? ILMS, IPLO, ini yang PLO PLO dari ISMS, Ismesta. Saya baru dengar tuh. Android pending in progress complete. Gimana ya bikinnya ya? Paperless. Oh, paperless office itu yang ini. Jadi ada yang apa namanya PLO PLO sehubungan dengan ini. Gimana ya bikin ini ya? Bingung saya tayangannya. Untuk itu upload nilai dan segala macamnya. Aduh. Nanti saya pelajari dulu ya. Maksud saya sambil jalan. Nanti saya bisa buatkan ini apa namanya presensi. Tapi nggak ketemu ininya ada di mana. Breaking news. Oh, PLO akan portal akademik sepertinya. Portal akademik. Agak lama. Kita tunggu saja. Sorry, boleh diulang, Kelvin? Pada kasus mayat yang Oh ya, masih mayat ya. fresh 1 hari Oke, itu peran semut itu sebagai decomposer atau mencari makanan. oke. Pada itu ya, ditemukannya mayat. Nah, jadi di dalam ini, hari ini serangga di pemukiman. Saya sambil jalan bikin ini ya, presensi kehadiran ya. Jadi nanti teman-teman bisa sambil jalan juga. Jadi untuk semut-semut yang ada di jenazah, ini juga berperan untuk mempelajari entomologi forensik. Jadi mereka datang ke situ adalah untuk mengambil protein, ya, mengambil protein. Berperan kedua-duanya. Ketika mereka mengambil protein, biasanya dia akan masuk dari lubang-lubang, dari mata, dari telinga, dari hidung, kemudian sebagian juga ada yang masuk dari anus karena aromatis ya.
Kemudian mereka akan menguraikan itu. Makanya ketika ada jenazah biasanya di setiap kalau ditempatkan di tempat tidur atau di kasur, di sekelilingnya ditaburi dengan naftalen atau kapur barus untuk menghalangi supaya si semutnya nggak naik. Sebenarnya bukan semut aja, kumbang-kumbang juga. Nah, ini nanti akan dipelajari di dalam entomologi forensik, kapan sebenarnya si jenazah itu meninggalnya seperti itu. Baik jenazah dari manusia maupun karkas pada hewan. Jadi kalau ada hewan yang sudah mati itu disebut dengan karkas ya, kayak gitu. Jadi mereka datang ke sana biasanya yang mereka cari yang pertama itu adalah darah. Kemudian dari darah cairan-cairan tubuh yang lainnya, cairan lim. Kemudian setelah itu mereka juga akan menggerogoti bagian-bagian tubuh lainnya. Ada semut yang bisa merobek daging manusia. Jadi dia bisa memakan otot seperti itu ya, Kelvin. Dulu kalau saya S3-nya di UI, saya akan mempelajari tentang entomologi forensik. Karena dekat dengan RSCM dalam pikiran saya ya. Tapi karena saya belajarnya di IPB, jadi saya belajar tentang lebah. Kalau saya belajar di ITB, saya akan belajar tentang kumbang. Seperti itu dulu perencanaannya. Barangkali nanti Calvin bisa meneruskan cita-cita saya untuk menjadi seorang ahli entomologi forensik di dalam mengungkap kasus yang belum bisa diungkap untuk kebaikan. Seperti itu, Calvin. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Silakan langsung untuk on mic. Sambil jalan, teman-teman juga on cam. Saya akan capture kehadirannya pada pagi hari ini. Dan teman-teman juga sudah bisa mengisi presensi kehadiran di Semesta. Silakan, teman-teman. Ini yang di belakang masih banyak yang off nih. Nggak tahu apakah orangnya menyimak dari awal atau tidak. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman yang lain? Entomologi forensik itu bagi saya sangat menarik karena selain bisa kita mengungkap, kita juga bisa mengetahui degradasi dari tubuh kita sendiri kalau pada manusia atau degradasi dari apa namanya hal apa yang menarik oleh hewan, oleh mikroorganisme di dalam menguraikan material tubuh dari vertebrata seperti itu. Entomologi forensik cukup berkembang. Kemudian ketika didampingi dengan molekuler, itu datanya akan menjadi semakin akurat di dalam mengungkap misteri kematian satu kasus seperti itu. Oke, silakan sambil bersiap untuk on cam. Saya akan capture kehadiran teman-teman juga yang di slide 2 dan 3. Dua, posisikan kameranya sedemikian rupa sehingga jangan jidatnya aja yang ada di tangkapan lensa. Oke. Untuk yang berikutnya jangan pakai kerudung, jangan pakai mukena ya, pakai kerudung yang rapi. Mutiara bisa, Erik masih ada? Oke, saya akan capture kehadiran sambil menunggu jika masih ada yang ingin ditanyakan di pukul 9 lebih 5 menit pada pagi hari ini. Hari ini Urban Entomologi Jumat tanggal 29 Mei 2026. Materi kita adalah serangga di perumahan. Oke, saya pindah ke slide yang kedua. Silakan bersiap.
Kemudian saya akan pindah ke yang ketiga. Silakan bersiap. Erik dan Mutiara masih ada nggak ya? Ada Ibu. Oke, Mutiara. Mutiara ada atau tidak? Kalau tidak ada, saya remove. Mutiara ada? Maaf, Ibu Mutiara siapa Ibu? Mutiara Rahma, sorry. Mutiara Rahma Nasir, ada orangnya? Oke, panggilan terakhir untuk Mutiara Rahma Nasir. Kalau tidak ada, saya remove. Oke, tidak ada. Berarti saya remove. Oke, saya akan capture kehadiran teman-teman di sini. Silakan untuk bersiap. Nah, jadi untuk pembelajaran online, teman-teman juga hati-hati saling menghargai. Walaupun pembelajarannya online, saya tidak bisa lihat satu persatu. Tapi ketika saya panggil orangnya ada, berarti dia ikut menyimak. Walaupun off cam tidak apa-apa, seperti Erik. Tidak bisa on cam, tapi ada tidak apa-apa. Dan untuk teman-teman yang lain, yang perempuan, jangan pakai kerudung. Jangan pakai mukena. Kalau misalnya pembelajaran online, ya. Jadi yang rapi, pakai kerudung. Ya, oke. Baik, teman-teman, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Barangkali tinggal 2 kali pertemuan lagi, saya akan memberikan paparan materi kepada teman-teman. Berikutnya, teman-teman yang akan presentasi. Seperti yang sudah diinfokan oleh Kelvin. Terima kasih, Kelvin, sudah menyampaikan pembagian kelompok. Nanti teman-teman silahkan tentukan satu paper. Ya, nanti teman-teman hanya perlu untuk menampilkan background, purpose, kemudian riset gap-nya apa, question risetnya, riset questionnya, kemudian metode, kemudian result. Seperti itu, berdasarkan dari paper yang teman-teman pahami. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman nanti untuk menemukan tugas akhir yang teman-teman senangi. Bidang apapun itu tidak apa-apa, tapi salah satu caranya adalah dengan membaca paper, mengkritisi, temukan beberapa kalimat yang penting di dalam paper tersebut, dan itu yang nanti teman-teman presentasikan. Ada pertanyaan yang terakhir? Ada Ibu. Oke, silahkan, Li. Udah sehat? Ibu izin, ini di luar materi yang tadi, saya melaksanakan UTS karena sakit minggu lalu. Saya tanya kira-kira kapan waktu Ibu bersedia untuk memberikan saya kesempatan untuk ujian susulan? Rabu jam 10 bisa? Ada beberapa orang ya yang belum melaksanakan UTS Urban Entomologi. Nanti silakan berkoordinasi. Li, nanti boleh hubungi saya. Rabu jam 10 saya sedang ada mata kuliah, Ibu. Oke, hari Selasa kosong jam berapa? Hari Selasa saya 12.40 sudah kosong. Oke, barangkali setelah itu boleh ketemu saya insya Allah di PLT. Di lab mikro yang ada mikroskop kamera. Selain dia ada siapa lagi waktu itu yang sakit? Ada Alia Reina Hardianti, Ibu. Berdua. Ya. Oke, nanti silakan koordinasi dan hubungi saya kembali. Boleh hari Selasa, boleh hari Rabu, boleh hari Kamis, lihat dulu. Mungkin di antara 2 hari itu, Selasa atau Rabu. Oke ya. Baik, Ibu. Oke. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Baik. Sehat-sehat semua. Selamat menikmati daging kurbannya. Jangan lupa untuk bersedekah. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima Ibu. kasih Ibu. Ibu. Oke, sama-sama.